Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita masuk perdana belajar pelajaran baru di SMA. Ternyata kita di SMA dapat banyak pelajaran baru loh, salah satunya kimia. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dalam ilmu kimia dan apa manfaatnya dalam kehidupan? Apa sih hubungannya ilmu kimia dengan ilmu yang lainnya? Bagaimana ilmu kimia bisa berkembang? Yang membedakan kimia dengan ilmu IPA lain, biologi maupun fisika, adalah ruang lingkup yang dipelajarinya. Jadi ilmu kimia itu mempelajari tentang struktur materi, komposisi materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, struktur itu mempelajari tentang tersusun oleh apakah suatu materi tersebut. Nah, di SMP kalian sudah belajar materi itu bisa terdiri atas unsur, senyawa maupun campuran. Jadi contohnya, kita ketemu dengan suatu materi, kopi. Nah, kopi ini termasuk apa? Unsur kah, senyawa kah, campuran kah? Nah, setelah itu kita harus mencari tersusun oleh apakah kopi ini. Oh, ternyata dia di dalamnya ada suatu senyawa yang disebut kafein. Nah, kafein ini tersusun oleh unsur. Unsur apa kira-kira? Nah, setelah diketahui ternyata karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Tentunya harus dalam suatu penelitian. Nah, itu tentang struktur. Setelah itu komposisi materi. Komposisi ini menyatakan perbandingan tiap penyusun suatu materi. Jadi tadi contoh dalam kafein itu ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, masing-masing berapa persen ini dalam kandungannya? Sifat materi. Sifat materi terdiri atas sifat fisis dan sifat kimia. Jadi contoh yang kita ambil tadi kopi. Kopi itu warnanya apa, wujudnya apa, diameternya kira-kira berapa, bentuknya bagaimana, itu sifat fisis. Nah, kalau kita sudah apakah kira-kira kopi ini larut dalam air? Apakah kopi ini ketika dicampur dengan zat lain, apa yang terjadi? Itu sudah menyangkut sifat kimia. Perubahan materi. Di SMP kalian sudah mempelajari tentang perubahan materi. Perubahan fisis, perubahan kimia. Nanti kalian ulangi lagi pelajarannya, contoh-contoh perubahan fisis dan contoh-contoh perubahan kimia. Nah, perubahan kimia inilah yang disebut dengan reaksi kimia. Energi yang menyertai perubahan kimia. Nah, setiap terjadi perubahan, jadi perubahan apapun itu, perubahan fisis maupun perubahan kimia, ya. Jadi setiap materi berubah itu menyangkut perubahan energi. Nanti kita pelajari lebih lanjut di termokimia. Ini contoh-contoh barang-barang keperluan kita sehari-hari ada di sini. Jadi dengan belajar ilmu kimia kita akan tahu produk yang mana yang harus kita pilih karena banyak sekali mereknya. Ya. Jadi setiap satu jenis bisa berbagai merek dia. Jadi dengan belajar komposisi ya atau kandungan, kita akan bisa memilih barang atau produk yang tepat. Baik itu berupa makanan, peralatan kosmetik. Jadi kita akan bisa memilihnya. Itu salah satu belajar atau manfaat ilmu kimia. Manfaat kimia dalam bidang pertanian. Jadi seorang petani apapun itu, dia harus tahu komposisi tentang pupuk. Karena supaya tanamannya subur, dia harus memupuk tanamannya. Nah, komposisi setiap pupuk, ada berapa jenis pupuk, apa kandungannya, itu dipelajari di ilmu kimia. Selain dalam kehidupan dan di bidang pertanian yang kalian lihat tadi, ilmu kimia itu sangat bermanfaat atau peranannya sangat besar dalam bidang kesehatan dan kedokteran, dalam bidang energi dan lingkungan, teknologi bahan,
dan bidang-bidang lainnya. Contoh di sini, dalam bidang seni, apa hubungan ilmu kimia dengan seni? Nah, seorang pelukis, ya, pencinta karya seni harus tahu komposisi tentang cat. Nah, komposisi cat itu dipelajari di ilmu kimia. Misalnya, suatu karya seni hilang. Contoh lukisan Mona Lisa. Bagaimana membuktikan lukisan Mona Lisa yang mana yang asli? Karena sekarang beredar banyak sekali lukisan Mona Lisa. Asli atau tidak itu harus diteliti dulu dengan suatu ilmu kimia. Seorang penegak hukum, apa itu jaksa, apa itu penyidik kepolisian, itu harus mengerti ilmu kimia. Mengapa? Karena ketika ketemu dengan suatu kasus hukum, maka dia harus tahu bukti-bukti apa yang harus disediakannya. Apakah itu misalnya suatu kasus pembunuhan, tes DNA, apakah itu tes narkoba misalnya, atau sidik jari. Nah, itu semua dipelajari di ilmu kimia. Nanti bisa kalian cari referensi lain untuk peranan atau manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang. Untuk berkembang, ilmu kimia membutuhkan ilmu-ilmu lain, juga teknologi. Demikian sebaliknya, ilmu lain maupun teknologi itu berkembang membutuhkan ilmu kimia. Salah satu manfaat belajar ilmu kimia adalah bahwa kita akan tahu apa yang dipikirkan oleh seorang ahli jika dia ketemu dengan suatu permasalahan. Mengapa? Karena ilmu kimia itu berkembang dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan langkah sistematis yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu ilmu, suatu teori, maupun menjawab permasalahan dalam kehidupan. Adapun langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, mengapa atau bagaimana? Setelah itu diadakan pengamatan atau observasi. Jadi observasi, apa yang diobservasi adalah penelitian sejenis, ya, tentang permasalahan yang muncul tadi. Bisa diambil dari buku, dari internet, dan perpustakaan. Setelah itu membuat hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara untuk permasalahan yang pada nomor 1. Ya, jadi kita buat dulu jawaban sementara. Setelah itu merancang dan melakukan eksperimen. Jadi untuk merancang atau melakukan eksperimen ini, maka dibuatlah variabel penelitian. Variabel penelitian itu merupakan kontrol terhadap kondisi penelitian. Dan variabel ini merupakan faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan faktor yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Ya, terdiri atas variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang kelima itu adalah menganalisis data. Jadi data dari hasil eksperimen itu dianalisis. Setelah itu ditarik kesimpulan. Jadi kesimpulan ini nanti kita lihat apakah hipotesis yang dibuat atau jawaban sementara yang kita buat itu bisa diterima atau tidak. Nah, yang keenam baru mengkomunikasikan atau mempublikasikan. Nah, khusus untuk penelitian ini adalah langkah-langkah penelitian ini, metode ilmiah. Nanti di sekolah kita ada grup penelitian, disitulah nanti ini kita kembangkan. Sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang hakikat ilmu kimia. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengenalan laboratorium kimia atau keselamatan kerja di laboratorium kimia. Terima kasih. Permisi.